Ya kalau ada yang nggak benar, ya diproses hukum saja. Dinilai berhasil di bidang infrastruktur dan sumber daya manusia. Tapi bagaimana dengan sektor lain? Ya, beragam janji Jokowi di awal pencalonannya kini harus ditagih, mengingat masa jabatan yang kurang dari setahun lagi. Tapi penilaian ada di tangan kalian sendiri. Apa sudah puas? Belum puas? Atau tidak puas sama sekali dengan pola pemerintahan Presiden Jokowi terkait beberapa janjinya yang belum bisa dipegang berikut ini. Salah satu hal yang sering digembar-gemborkan Presiden Jokowi di awal kampanyenya adalah soal penanganan korupsi. Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan. Seiring jabatannya berjalan, beliau juga sudah melakukan banyak cara untuk menumpas kasus korupsi di negeri ini. Tapi berbagai tantangan di berbagai sektor masih membuat upaya itu belum bisa berjalan dengan lancar. Dan hingga akhir masa jabatannya, kasus korupsi di Indonesia masih banyak dan urung tuntas. Bahkan pelakunya tidak lain adalah para kepala daerah. Di pertengahan tahun 2023 ini saja tertangkap 8 pejabat daerah. Kasus memalukan ini pun didominasi oleh para bupati. Nama-nama bupati seperti Muhammad Adil, Bupati Meranti yang terjaring OTT, dan video viralnya di sosial media menyebut Kementerian Keuangan setan. Ini orang keuangan isinya nih iblis atau setan. Tapi tidak ada yang tahu pasti maksud Muhammad Adil mencaci Kementerian Keuangan itu untuk apa. Padahal dirinya sudah terbukti terjerat 3 kasus korupsi sekaligus. Mulai dari ketahuan melakukan pemotongan anggaran, gratifikasi jasa travel umroh, sampai tersandung kasus suap pemeriksa keuangan, di mana Adil diduga menerima suap sebesar 26,1 miliar rupiah. Gimana mau ngurusin rakyat coba? Wong yang diurus cuman perut sendiri, giliran ditangkap malah menyalahkan pihak lain. Beda lagi sama tindak pidana pencucian uang yang menjerat Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Solisa. Doi tertangkap OTT setelah diduga memberikan suap dalam proyek lingkungan pemerintah Kabupaten Buru Selatan. Pengadilan Tipikor Ambon pun menjatuhkan vonis 6 tahun penjara dan denda 300 juta subsider 3 bulan kurungan pada Tagor. Dan yang terakhir, Bupati Kapuas, Ben Brahim S. Bahat. Tidak sendirian, Ben bersama dengan Ari Egahni, anggota DPR fraksi Nasdem, terjerat kasus korupsi setelah keduanya diduga menerima suap dari sejumlah pihak terkait kedudukan mereka sebagai penyelenggara negara. Kalau kasus begini kira-kira pejabat seperti apa lagi yang patut dipercaya ya untuk memegang tampuk daerah? Jadi kalau ada tersangka korupsi misalnya, ditahan. Selain kasus korupsi, kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di negeri ini juga masih menjadi misteri. Kapan akan berakhir? Berbagai catatan juga masih saja ada. Padahal, kalau melihat ke belakang lagi saat debat calon presiden, Jokowi sendiri sangat menentang dan mengecam kalau ada pelanggaran HAM terjadi. Meski tidak menampik akan selalu ada perbedaan pandangan dari masyarakat, tapi harusnya Presiden Jokowi lebih peduli lagi soal isu ini. Mengingat kasus KKB di Papua yang banyak dinotis oleh rakyat sendiri bahkan forum internasional. Beberapa negara bahkan terang-terangan menantang Presiden jika kasus ini tidak segera diusut dan diselesaikan. Belum lagi kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu juga sudah bertahun-tahun digulirkan, namun tidak kunjung ada penyelesaian. Bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi. Sekaitan dengan kasus pelanggaran HAM, kasus persekusi di Indonesia juga belum bisa dituntaskan dengan baik di era pemerintahan Jokowi. Kasus persekusi sendiri merugikan pihak-pihak yang menjadi korban. Perburuan sewenang-wenang kepada seseorang atau sejumlah warga dan kemudian disakiti dan mengesampingkan rasa kemanusiaan. Hal ini juga dirasakan 2 wanita pemandu karaoke di Lengayang. Warga yang marah dan tidak terima dengan kehadiran mereka, juga kafe yang beroperasi, membuat warga geram dan menangkap keduanya. Mereka pun diarak oleh warga dan pakaiannya dilucuti, kemudian diceburkan ke laut. Video mereka pun tersebar ke media sosial. Meski sudah meminta maaf dan mengaku tidak berbuat apapun, tetap saja warga tidak menghiraukan mereka. Usai kejadian, mereka juga membuat surat pernyataan perdamaian dan berjanji tidak akan menuntut. Namun belakangan, kasus ini dilaporkan ke pihak kepolisian dan pelakunya sudah ditangkap.
Kasus sengketa lahan juga masih marak terjadi. Kalau 4 tahun lalu Presiden Jokowi berjanji akan melakukan sertifikasi tanah, hingga saat ini kasus sengketa lahan masih menjadi problem yang tak kunjung terselesaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK bahkan mencatat, sepanjang tahun 2015 hingga 2022, tercatat ada 1.051 konflik lahan dan baru sekitar 31% kasus yang berhasil ditangani. Konflik lahan yang terjadi juga kerap membuat warga berseteru hingga akhirnya saling serang bahkan sampai tewas. Dari 12,7 juta hektar yang sudah kami... Meskipun Presiden Jokowi sudah melakukan berbagai cara dan membuat program-program bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia, namun agaknya cara itu masih belum bisa menekan angka kemiskinan yang ada. Bahkan, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM yang sudah dibuat untuk tahun 2022 sampai 2024 sudah ditetapkan. Pemerintah juga sudah pasang target penurunan tingkat kemiskinan antara 7% hingga 6,5% atau sekitar 18,34 juta sampai 19,75 juta penduduk di akhir tahun 2024 mendatang. Presiden Jokowi juga sudah meminta para kepala daerah untuk lebih giat menurunkan angka kemiskinan hingga menargetkan 0% di tahun 2024. Tapi, faktanya masih ada 14 provinsi yang berada di atas garis kemiskinan rata-rata nasional. Tapi ya, rencana bisa jadi tinggal rencana. Pandemi COVID-19 yang menghadang sampai harga BBM yang melonjak naik dan memaksa petani untuk meningkatkan biaya produksinya juga membuat angka kemiskinan semakin tinggi. Dan ada 14 provinsi masih di atas nasional. Selain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran di era pemerintahan Jokowi juga patut ditandai. Meski di awal debat Cawapres, Pak Ma'ruf sendiri yang berjanji untuk mengembangkan pelatihan bagi anak muda. Tapi hingga kini, angka pengangguran masih terbilang tinggi. Ya, meski sedikit ada penurunan dari yang sebelumnya di tahun 2022, mencapai 8,40 juta orang. Pada awal tahun 2023 turun menjadi 7,99 juta orang. Itu artinya, angka ini cukup merosot sebanyak 410 ribu orang. Tapi bagaimana dengan angka pengangguran yang tersisa? Tentu ini masih perlu jadi catatan lagi. Bayangkan saja di tingkat dunia, Indonesia masih berada di posisi ke-59 dari 100 negara. Sangat berbeda jauh dengan negara tetangga Thailand, di mana angka pengangguran di negara ini hanya 1%, sedangkan Indonesia diprediksi akan berada di angka 5,3%. Sedangkan negara lain di Asia Tenggara, seperti Brunei Darussalam, masih jauh tertinggal dari Indonesia, yakni berada di posisi ke-44 dunia. Lalu disusul Filipina di posisi ke-58 dengan tingkat pengangguran 5,4%. Lalu Malaysia di posisi ke-74 dunia dengan tingkat pengangguran hanya 4,3%, disusul Vietnam di tingkat 97 dunia dengan angka pengangguran hanya 2,3%. Dan Thailand berhasil menempati urutan ke-100 dunia. Selain itu juga kami akan terus mengembangkan latihan-latihan. Janji berikutnya yang mungkin pernah disampaikan Jokowi saat kampanye adalah perbaikan kualitas pendidikan. Program Kartu Indonesia Pintar pun dikeluarkan oleh beliau. Hanya saja, cara ini mungkin bisa membuat jumlah anak bergelar sarjana meningkat, tapi tidak dengan kualitas pendidikan yang ada. Anggaran pendidikan yang selalu digelontorkan pemerintah pun memang besar. Di tahun 2023 ini saja, pemerintah berhasil menggelontorkan dana pendidikan tertinggi sepanjang masa, yakni sebanyak 612,2 triliun rupiah. Angka yang sangat besar, namun belum berhasil membuat posisi Indonesia berada di top 20 besar untuk sektor pendidikan. Dari data worldtop.org saja, Indonesia masih menempati urutan ke-67 dari 203 negara. Lebih miris lagi, tingkat intelligence quotient atau IQ masyarakat Indonesia masih rendah. Berdasarkan laporan World Population Review dengan judul Average IQ by Country 2022, Indonesia mendapat peringkat ke-10 dari 11 negara Asia Tenggara. Sedangkan di peringkat global, Indonesia berada di urutan ke-130. Ada satu pun anak Indonesia yang gagal meraih cita-citanya hanya... Di awal, Presiden Jokowi sudah menegaskan kalau pemerintahannya sudah berhasil menjaga lingkungan dan sumber daya alam. Sayangnya, saat ini ada sumber daya alam yang mesti tergerus dan justru menjadi eksploitasi yang tak sehat,
Hingga kini, masih banyak kasus eksploitasi hutan secara berlebihan. Belum lagi praktik perambahan hutan ilegal, pembukaan lahan untuk penanaman kelapa sawit, dan pulp kayu, serta masalah kebakaran hutan yang perlu penanganan lebih serius. Akibat dari eksploitasi alam itu, tentu akan membuat iklim di Indonesia dan suhu bumi memburuk. Hal ini tentu mengancam pulau-pulau di Indonesia, menyebabkan banjir, erosi pantai, sampai hilangnya habitat laut. Peningkatan industri juga tentu berdampak pada polusi udara dan air. Limbah industri dan rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik hanya akan membuat laut dan sungai tercemar, mengancam kualitas air hingga kehidupan ekosistem air. 3 tahun ini kita bisa mengatasi kebakaran hutan. Hal lain yang juga masih menjadi PR Presiden Jokowi di akhir masa kepemimpinannya adalah problematika sampah. Ya, hal sepele yang tentu punya dampak lebih besar. Infrastruktur yang dibangun untuk menanggulangi banjir sepertinya tidak cukup jika permasalahan sampah yang sebenarnya akar dari banjir belum bisa diselesaikan. Dari data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah atau SIPS, tahun 2022 saja ada sebanyak 68,5 juta ton sampah yang dihasilkan Indonesia dan 18,5% diantaranya adalah sampah plastik. Dan setiap tahunnya, produksi sampah bisa mencapai 68,7 juta ton. Sungai dan danau membawa plastik ke laut dan mengakibatkan pencemaran laut. Selain pemerintah, masyarakat Indonesia juga seharusnya bisa melek sampah. Penggunaan plastik sekali pakai yang tidak bisa terurai hingga ratusan tahun tentu punya andil yang sangat besar untuk kesehatan lingkungan. Presiden Jokowi di awal juga sangat konsen dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sayangnya, prediksi ekonomi Indonesia akan turun di tahun 2023 ini karena adanya resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan akan turun menjadi 5,4% dibanding dengan tahun sebelumnya, yang persennya mencapai 5,31%. Gak banyak-banyak amat sih sebenarnya, tapi cukup membuat deg-degan. Ada banyak faktor yang melatar belakangi, misalnya kegiatan ekspor yang melemah seiring perlambatan ekonomi global. Dari data BPS, nilai ekspor RI pada September 2022 sebanyak 24,8 miliar US dollar, turun dari bulan sebelumnya yang mencapai 27,9 miliar dolar.